Oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik, waktu Anda habis Bapak. Kami mohon sekali lagi kepada... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Sumarif dari Forum News Network. Sampai saat ini kalau saya longok di media konvensional maupun media sosial, itu topik yang paling banyak dibicarakan itu adalah hasil debat perdana dari kandidat capres tadi malam. Ya. Hasil jajak pendapat juga banyak dilakukan usai debat dan hasilnya saya kira Anda yang menyaksikan secara langsung sepakat menilai bahwa calon presiden Anies Baswedan itu paling unggul dan paling baik penampilannya. Kalau Anda punya pendapat seperti itu juga terkonfirmasi dari sejumlah jajak pendapat yang digelar oleh media. Salah satunya ini adalah litbang dari harian Kompas. Anies dinilai paling baik penampilannya di atas panggung, dia mengungguli Ganjar dan Prabowo, dan jajak pendapat dari litbang Kompas juga menyatakan bahwa Anies itu unggul terang terhadap Ganjar maupun Prabowo. Anies itu mendapat poin 37,9% dari jajak pendapat itu. Kemudian Ganjar 22,6%. Ini selisihnya sampai 2 digit ya. Kemudian Prabowo itu paling buncit, yakni 21,8%. Responden yang mengaku tidak tahu sekitar 12,7%. Penilaian yang saya kira fair dan saya yakin Anda pasti juga sependapat. Nah, mengapa responden jajak pendapat itu nilainya seperti itu? Saya ajak Anda kembali menyaksikan best moment atau momen-momen yang terbaik dalam debat tersebut. Ada banyak sih peristiwanya, ada best moment. Tapi saya pilihkan kali ini 2 saja. Pertama, ketika Prabowo ditanya Anies Baswedan mengapa tetap memilih Gibran, padahal keputusan yang meloloskan Gibran diwarnai keputusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang saat itu menghukum pamannya, ya paman Gibran, yakni Ketua MK waktu itu Anwar Usman, telah melakukan pelanggaran berat. Dan yang kedua soal penguatan demokrasi. Ini bicara soal parpol, demokrasi, dan juga oposisi. Sekarang kita simak dulu soal, ini yang saya kira mungkin yang paling heboh ya, soal mengapa Pak Prabowo kok tetap ngotot mencawapreskan Gibran, padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sudah menghukum paman dari Gibran, yakni paman Anwar Usman. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi
tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya, menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan. Ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan. Ya, dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Para penang, Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Baik. Waktu Anda habis, Bapak, dan selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit. Dimulai dari sekarang. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau ikut kesebelasan ada ordalnya. Mau masuk jadi guru ordal. Mau daftar sekolah ada ordal. Mau dapat tiket untuk konser ada ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan. Yang membuat etika luntur. Dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal, maka rakyat kebanyakan, dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu, beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, nggak bisa jadi guru, nggak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Negeri ini rusak apabila tatanan waktunya itu hilang. Habis. Ya. Sekarang kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 1. Waktunya 1 menit dari sekarang. Mas Anies. Dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Hakim yang tertinggi adalah rakyat. Tanggal 14 Februari, rakyat yang akan mengambil keputusan. Kalau kami tidak benar, salah, berkhianat, rakyat yang akan menghukum kami. Waktu masih ada, Bapak? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Tampak sekali tadi ya, Prabowo emosi dan sempat sejurus belagapan ketika tadi menyampaikan tanggapan baliknya. Sementara tadi waktu sedang berlangsung itu tanya jawab antara Anies dan Prabowo, Anda saksikan bagaimana Gibran tampak panik dan sampai dia lupa bahwa posisinya sebagai calon wakil presiden harusnya dia duduk manis, nggak perlu sampai berdiri seperti cheerleaders itu, minta para supporternya atau pendukungnya hadir di KPU untuk bersemangat kepada Pak Prabowo. Kalau di siaran langsung dari KPU nggak terlihat nyata, tapi kemudian dari video yang lain kita bisa melihat sampai ada seseorang yang terpaksa mencolek Gibran dan memintanya untuk kembali duduk. Nah, ini sudut pengambilan gambar yang lebih jelas dan ini banyak sekali beredar di media sosial, dipotong-potong dan berbagai komentar itu ya. Ini memang fenomena yang menarik. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini.
Waktu Anda habis, Bapak, dan selanjutnya. Nah, Anda pasti bertanya-tanya siapa pria yang tadi mencolek Gibran dari belakang dan memintanya untuk duduk kembali. Ini kalau kita perhatikan itu dia ini namanya adalah Aminuddin Ma'ruf. Ini dikenal sebagai staf milenial Presiden Jokowi. Pada waktu itu kan Jokowi mengangkat sejumlah staf milenial dan salah satunya ini Aminuddin Ma'ruf ini. Tapi Aminuddin Ma'ruf ini sekarang sudah mengundurkan diri dari staf milenial Jokowi karena ingin full mendampingi Gibran dalam berbagai kegiatan kampanye. Ketika Gibran turun ke lapangan, Aminuddin Ma'ruf itu selalu hadir. Dan ketika bagi-bagi susu, ini yang menarik ini, posisi dia adalah yang pembawa kardus susu yang dibagi-bagikan Gibran. Untung dia sudah mundur ya sebagai staf milenial. Ini kalau sayang sekali kalau ada seorang staf milenial yang katanya gajinya sampai 50-an juta, kemudian tugasnya bukan bawa susu seperti yang dilakukan oleh Aminuddin ini. Nah, sekarang saya ajak Anda untuk melihat momen tanya jawab soal penguatan demokrasi, yakni soal parpol, demokrasi, dan oposisi. Saya rasa lebih dari sekedar partai politik. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada tiga. Minimal tiga nih. Satu adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. 3. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, 2 ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE atau pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Yang kedua, oposisi. Kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Dan sekarang ujiannya adalah besok. Bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas, dengan adil, dengan jujur? Ini ujian ketiga. Jadi, persoalan demokrasi kita lebih luas dari segala persoalan kepada partai politik. Nah, bagaimana untuk partai politik sendiri? Partai politik perlu mengembalikan kepercayaan. Tapi di sini ada peran negara. Menurut saya salah satu masalah yang mendasar partai politik ini memerlukan biaya. Dan biaya politik selama ini tidak pernah diperhatikan di dalam proses politik. Untuk kampanye, untuk operasional partai, semua ada biayanya. Sudah saatnya pembiayaan politik itu dihitung dengan benar. Ada transparansi. Sehingga rakyat pun melihat ini institusi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi salah satu reformnya adalah reform pembiayaan politik oleh partai politik. Terima kasih. Baik. Waktu sudah habis, terima kasih. Kini kami persilakan calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang. Bapak Prabowo. Baik, para pendukung kami mohon. Soal ini Prabowo juga tampak terprovokasi dari pertanyaan Anies. Prabowo kembali berbicara dengan nada tinggi dan saya kira memang itu sifat aslinya dari Pak Prabowo ya, emosional kalau bicara dengan ledak-ledak. Ya ini namanya khas dari Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo juga kan lupa kan selama ini kan Pak Prabowo itu dalam pilpres kali ini coba di rebranding dengan brand baru yang coba dipopulerkan Gemoy gitu. Tapi ini soal Gemoy ini kemarin sudah langsung dihajar oleh
pernyataan keseriusan dari Gibran soal asam sulfat, dan di media sosial saya lihat Gemo itu kalah trendingnya dengan asam sulfat. Nah, tadi malam karena terprovokasi oleh Anies, dia kehilangan kegemoyannya. Ada sempat sekali muncul dia gerakan larinya, tapi tidak cukup dieksplorasi oleh dia. Memang saya kira susah ya mengubah watak asli seseorang itu, apalagi kalau dalam kondisi yang tertekan, dan apalagi nanti setelah pemilu berakhir. Nggak penting lagi bergemo-gemo. Saya sebenarnya dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.